Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil. Nah, ini mobil Alphard yang dimana kita baru selesai lagi untuk melakukan penggarapan. Jadi basic tahun 2012, generasi kedua kita upgrade menjadi versi generasi ketiga. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa lihat untuk cuplikan video dari pengerjaannya terlebih dahulu. Jadi supaya tahu juga nanti saya enak menjelaskan apa-apa yang diganti dan apa sih yang harus diperhatikan. Stay tune terus guys, jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel YouTube Bian Body Kit. Oke guys, nah tadi teman-teman sudah melihat ya dari sistem pengerjaannya, jadi just simple. Jadi ini bisa dikatakan kita melakukan pengupgradean full di bagian depannya, dan ini sudah tidak terlihat lagi dengan versi tahun 2012, melainkan sudah versi yang tahun 2023. Tipe SC kita pasangin juga body kit lips model Lista, supaya mobilnya itu kalau untuk melakukan pengupgradean jangan tanggung-tanggung, langsung aja menjadi generasi yang tipe mewahnya. Dan apa aja sih? Nah, tadi sudah dilihat dari mulai kap mesin kita bongkar, fender dibongkar juga, headlamp juga dibongkar. Jadi hampir keseluruhan di bagian ini kita bongkar, dan kita untuk melakukan pengerjaannya ini memang ada sedikit makan waktu. Estimasi berapa lama? Estimasi kurang lebih sekitar 2 mingguan, tergantung dari kuota bengkel kita itu lagi padat apa enggak. Yang pasti sih kalau di bengkel kita untuk melakukan pengerjaan ini selalu padat nih guys. Saya kasih unjuk. Nah, ini ada mobil Sprinter pertama di Indonesia untuk melakukan pengupgradean. Kalian juga pasti jarang untuk melihat mobil sebesar ini dimodifikasi untuk di bagian eksteriornya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat untuk video ini, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya. Dan ini ada mobil Alphard. Nah, ini Alphard juga ini akan kita melakukan modifikasi pertama di Indonesia. Jadi untuk melakukan pengupgradean mobil ini nih, saya jamin nggak ada yang pernah melakukan pengupgradean seperti ini. Nah, ini akan menjadi salah satu terobosan yang luar biasa. Di depannya lagi masih ada mobil Velfire yang sedang melakukan progres. Jadi masih ada beberapa juga yang masih waiting untuk melakukan pengerjaannya. Oke? Apa sih yang harus kalian perhatikan? Nah, saya selalu berbicara, yang pasti kalau kalian untuk melakukan pengupgradean mobil, hal apa yang harus diperhatikan? Perhatikan dulu bengkelnya. Bengkelnya sudah berpengalaman atau belum ya? Apakah dia memang betul-betul bengkel melakukan modifikasi khusus untuk bagian eksterior ataupun bukan? Nah, jadi teman-teman harus diselidikin dulu track recordnya bengkelnya seperti apa. Kalau di kita ya udah lumayan cukup lama saya terjun di dunia modifikasi khususnya untuk bagian body kit dan juga pengupgradean dari tahun 2011. Jadi memang kita fokus untuk melakukan pengerjaan seperti ini. Nah, kadang-kadang juga banyak juga sih ya nggak bisa dilarang juga ya, namanya orang mau usaha, tetapi dia belum bisa menguasai dari skill-skill kerapihannya. Nah, itu banyak sih yang datang ke bengkel kita untuk melakukan pengupgradean. Contohnya seperti ya dia memang spesialis tukang audio, tetapi dia juga ikut main upgradean seperti ini. Nah, pastikan dia belum menguasai dari teknik tersebut. Kedua, tukang lampu main seperti ini juga. Nah, dia juga masih belum bisa menguasai. Nah, termasuk saya juga sih. Kalau saya memang
eh, dikatakan spesialis upgrade eksterior. Terus saya terjun ke dunia audio. Nah, itu saya juga nggak bisa mengerjakannya karena beda spesifikasi ataupun beda dari skill keterampilannya dan penguasaannya tuh berbeda. Nah, jadi harus diperhatikan gitu. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah dari segi kerapihan dari instalasi pemasangannya. Beda tangan pasti beda kualitas. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, kalau ini kan lumayan cukup banyak yang diganti dari mulai kap mesin, fender. Nah, kalian harus diperhatikan dari sisi kerapihannya, dari nut-nutnya ketemu nggak? Karena ini fender ada diganti, nah ini diganti nggak? Nah, barang kita itu juga berbeda. Karena untuk produk seperti ini tuh banyak banget jenis-jenis modelnya. Pabrikan di sana itu banyak banget, ya pasti ada harga, ada kualitas lah. Nah, yang pertama adalah di bagian sini nih. Nah, nut-nutnya ini, nah kalau kita simetris, jadi di bagian fender kita sangat ramping, nutnya juga ketemu dari fender ke bagian pintu, nut-nutnya semua juga, dan di bagian nut raduannya juga semua. Nah, ada juga yang memang barang pernah kita lihat juga, dia lebih cembung, lebih besar, ya karena memang beda juga dari segi pabrikannya. Makanya kalau untuk mengenai seperti ini, kok di bengkel kita lebih mahal untuk dari harganya, ya dipastikan lagi karena memang kita untuk melakukan kualitas barang itu satu berbeda, yang kedua dari segi pengerjaannya. Ya itulah guys ya, kalian juga udah pasti mengerti dari tentang harga dan juga dari segi kualitasnya. Oke, nah ini grill diganti dengan versi seperti ini. Headlamp kita menggunakan versi yang Tri Pro G, ya nyalanya 3 sekaligus untuk tipe ini. Sen juga sudah running, ya dijamin pasti berbeda banget. Kita pasangin lips juga dengan keluaran dari Modelista. Nah, ini adalah tipe G yang dimana samping itu polos, jadi kita pasangin. Untuk velg masih belum diganti nih sama si owner, mungkin nanti lah nyusul dia untuk melakukan upgrade-annya. Interior juga nggak kita kotak-katik. Untuk bagian samping ini pemasangannya sudah rapi, sudah maksimal ya. Tuh, karet-karetnya kalian harus diperhatikan. Dari segi pengecatan white look-nya juga kalian harus diperhatikan untuk hal seperti itu. Kita akan review, coba mobilnya majuin dikit biar enak kita berluasa untuk melakukan review mobil ini. Oke, kenapa bagian belakang nggak di-upgrade menjadi versi yang terbaru? Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan juga bagi kalian semua. Nggak seperti tempat lain yang bisa melakukan pengerjaannya segala macam. Oke, nah yang pertama dipastikan untuk melakukan pengerjaan di bengkel kita bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau kalian untuk melakukan pengupgradean perubahan full body, itu ada segi melakukan pemotongan. Kaca harus diganti, ya, fender juga dipotong, kita pasangin, dan itu nggak bisa dibalikin standar. Bisa aja, tetapi kalian akan lebih besar lagi untuk mengeluarkan biayanya. Lalu untuk hasilnya apakah menjadikan benar-benar 1:1? Saya akan menjawab tidak akan bisa Alphard seperti ini dijadikan 1:1 dengan versi yang generasi ketiga. Kenapa nggak bisa? Sini guys. Ya karena dari pintu sininya yang ini nggak bisa bohong nih. Kalau misalkan kalian foto, kalian diakalin jadi pasang stiker segala macam, itu akan tetap kelihatan ya. Terus juga dia punya frame ininya juga beda, pilar-pilarnya juga beda. Jadi di bagian samping itu nggak akan bisa bohong ya. Kalau kita lihat di bagian belakang sih pasti kelihatan aja dengan versi yang terbaru. Tapi kalau untuk bagian samping, nah yang kedua dipastikan untuk dari segi biaya juga akan lumayan cukup mahal karena pengerjaannya pun juga lumayan cukup lama, dan juga spare partnya juga lumayan juga banyak yang diganti. Bagasi diganti semua. Jadi kita nggak ada, kalau misalkan teman-teman yang pengen mau, jadi kita nggak ada melakukan pemotongan. Kalau di tempat lain biasa sama dia dikawinin, jadi dia nggak mau pusing juga untuk melakukan penyetingan, ininya dipotong, terus sama dia dikanibal segala macam, dan itu nggak bakal maksimal ya. Nah kalau di kita nggak, kap mesin, bagasi semua ganti, termasuk dari backlighting belakangnya semua kita ganti semua. Kalau teman yang pernah melakukan, yang pengen melakukan pengerjaannya, pernah nggak di kita melakukan pengerjaannya? Jujur kata kita belum pernah melakukan pengerjaannya, tetapi karena masih banyak juga customer yang seperti ini dengan tujuan one day sewaktu-waktu saya sudah ingin menjual mobil ini bisa dibalik standar lagi, dan juga pasti harganya juga nggak turun lah karena body part aslinya kita nggak ada melakukan perusakan ataupun pemotongan. Nah kalau untuk melakukan seperti ini dipotong, otomatis dari segi dempulnya juga udah pasti
akan lebih tebal ya, karena harus didempul. Dan yang kedua adalah dipastikan kalau kita jual mobilnya pasti harganya jatuh, karena dari segi kelihatan lah bahwa mobil ini mungkin bisa dikatakan bekas nabrak segala macam, untuk melakukan perapihannya segala macam. Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan kalau misalkan bagi pedagang-pedagang mobil yang mengerti untuk struktur bodi mobil. Keling-kelingannya juga harus diperhatiin segala macam, karena memang banyak guys yang diganti. Oke, jadi bukan berarti kita nggak bisa melakukan pekerjaannya, bisa aja kalau misalkan teman-teman sanggup untuk mengeluarkan kocek biayanya ya. Oke, belakang sudah, semua sudah. Untuk ini, wah udah cakep. Ada lampu lambriknya nih guys. Kalau di rem nyala dia tuh ya. Di rem nyala. Stop lamp nggak diganti. Sebenarnya stop lamp ini kalau diganti dia opsional. Teman-teman bisa pasang juga, bisa juga enggak. Oke. Dan nanti kita akan bisa melihat juga untuk hasil cuplikan dari before dan after, supaya teman-teman bisa melihat juga dari kira-kira transisi perubahannya seperti apa sih. Nanti teman-teman bisa stay tune terus di channel kita, jangan diganti. Yang belum subscribe, terus dukung channel kita untuk klik tombol subscribe. Yang ingin konsultasi dulu, yang ingin tanya-tanya biayanya segala macam, apakah tipe mobilnya segala macam, ingin melakukan pengupgradean, nanti bisa hubungi nomor kami yang ada di bawah ini guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton kita. Kita akan mereview lanjut untuk mobil-mobil Sprinter nih yang akan kita review setelah kita mereview mobil ini. Ciao guys, thank you.